Jumpa lagi dengan channel Muhammad Handrasana berbagi cerita. Ini saya akan membacakan petunjuk 3 bulan yang lalu. Menara Langit 4 bulan 9 1445 13 April 2024 Sabtu subuh. Petunjuk juz 14 surat 16 An-Nahl lebah ayat 1 sampai 4. Ata amrullahi fala tastajiluhu wa ta'ala amma yusriku. Setelah pasti datangnya ketetapan Dia, maka janganlah diminta untuk meninggi. Yunazilul malaikata biruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana wattaqun. Diturunkan malaikat dengan ruh atas perintah Dia, atas pilihan hambanya, atas zikir diri. Tidak ada Dia selain diri, kemenangan disiplin. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan manusia dari mani. Manusia ini dari air mani. Terus bisa jadi sombong. Kalau dia tahu asal usulnya ya nggak berani sombong. Ini kemarin sore saya bersama keluarga arsitektur di Poros Langit Center minta petunjuk, dapat surat An-Nur ayat 11. Ayat 11 sampai ayat 27. Saya bacakan artinya. Sungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan dia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong, itu baginya azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri dan berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Mengapa mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Dia orang yang dusta. Sekiranya tidak ada karunia Dia dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal dia pada sisinya adalah besar. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Subhanaka haza
buhtanun azim. Subhanaka, ini yang digerakkan. Ini adalah dusta yang besar. Jadi dusta yang besar ini ya Dajjal, ya digerakkan oleh iblis. Dia memperingatkan kamu agar kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang yang beriman. Dan dia menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu, dan dia mengetahui lagi bijaksana. Sungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat, dan dia mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan sekiranya tidaklah karena karunia dia dan rahmatnya kepada kamu semua, dan dia penyantun penyayang. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia dia dan rahmatnya kepada kamu, niscaya sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih selama-lamanya, tapi dia membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan dia mendengar lagi mengetahui. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka akan memberi kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan dia, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa dia mengampunimu, dan dia adalah pengampun lagi penyayang? Sungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar pada hari. Lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu dia akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa dialah yang benar lagi yang menjelaskan. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu ingat. Nah, ini ada kata rumah. Orang tertulis rumah, tersurat, tapi di balik ini sebenarnya rumah itu adalah diri kita. Di dalam diri kita ini ada isinya itu ruh. Nah, kita tidak boleh memasuki rumah orang lain, itu artinya kita tidak boleh membicarakan orang lain, karena orang lain juga isinya adalah ruh. Nah, inilah yang dibilang kita tidak boleh berbohong, karena isinya sama sebetulnya. Berarti kalau kita berbohong itu adalah fisik yang saling berbohong. Ya, inilah yang menjadi para pendusta. Kalau ruh itu tidak pernah berdusta, itulah nurani. Kalau gitu, ruh itu adalah kitab ini. Kalau kita baca kitab ini, maka ruhnya akan aktif mencegah kita dari perbuatan dusta. Jadilah kita orang jujur. Kita orang yang jujur, maka amal kita akan sesuai dengan petunjuk dari pencipta langit dan bumi, dan kita bisa kembali kepada pencipta langit dan bumi. Ya.
Ya mudah-mudahan kita semakin banyak orang yang ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan min alaq, ikra wa rabbukal akram. Jadi di surat setelah ikra itu turunnya surat Qalam. Jadi ikra itu tentang memahami, bukan menghafal atau ngucap-ngucap. Lalu diajar. Al-Qalam itu pencipta yang mengajari kita. Itu dengan otak kita. Jadi kalau pena itu kalau dibalik ya kita sendiri. Dibalik kita lah pena itu, otak kita inilah mulut penanya. Jadi kolam itu sebetulnya ya pena, diciptakan pena itu ya manusia ini yang jadi pena, menyampaikan kebenaran. Itulah tugas manusia ini, menyampaikan kebenaran dari kitab ini dengan segala resikonya. Ya para nabi juga beresiko dengan segala ancaman dari iblis. Ya kalau mau kembali ke pencipta langit dan bumi, kita akan menjadi musuh iblis. Karena memang iblis memusuhi manusia agar tidak mendapat petunjuk untuk jadi pengikutnya dan tidak kembali ke pencipta langit dan bumi. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan yang menolong. Rabbi adilni murkhala sediki warini muraja sediki ajali melatungka sultanan nasiroh. Salamun kolami Rabbi Rohim. Salam dari Menara Langit, Muhammad Andra Sonapul yang berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.